Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konstitusi negara. Itu kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa itu negara. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat itu. Nah, karakteristik negara Indonesia memiliki suatu identitas untuk melambangkan keagungan suatu negara. Seperti negara Indonesia yang memiliki identitas yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Identitas Indonesia menjadikan bangsa Indonesia sebagai pemersatu dan simbol kehormatan negara. Selain itu, identitas nasional menjadikan negara Indonesia yang bermartabat di antara negara-negara lain yang memiliki beragam kebudayaan, agama, dan memiliki jiwa toleransi maupun solidaritas yang tinggi. Teori konstitusi. Teori konstitusi adalah cabang ilmu pengetahuan yang masih muda. Oleh sebab itu, tidak heran dalam kalangan sarjana belum terdapat persesuaian paham mengenai tempatnya. Ada yang mengatakan termasuk dalam lapangan ilmu negara, tetapi ada pula yang mengatakan masuk dalam bidang ilmu politik. Teori tentang konstitusi sebagai suatu mata pelajaran yang berdiri sendiri. Untuk pertama kali diselidiki di dalam lingkungan universitas di Prancis. Hal tersebut tidak mengherankan karena negara itu paling sering menghadapi persoalan konstitusi. Sampai masa Republik keempat tahun 1946, Prancis telah mengenal 12 macam konstitusi. Nah, selanjutnya mengenai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, Undang-Undang Dasar 1945 menempati tempatan tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, Undang-Undang Dasar 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Berlakunya Undang-Undang Dasar RIS. Undang-Undang Dasar RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. 3. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. 4. Periode 5 Juni 1959 sampai sekarang kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Khusus untuk periode keempat, berlaku Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembagian berikut.
Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemenkan. Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemenkan tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Amandemen tersebut adalah Amandemen ke-1 pada sidang umum MPR disahkan 19 Oktober 1999. Amandemen kedua pada sidang tahunan MPR disahkan 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga pada sidang tahunan MPR disahkan 10 November 2001. Amandemen keempat pada tahunan MPR disahkan 10 Agustus 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pertama kali ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-undang dasar yang ditetapkan oleh PPKI tersebut sebenarnya merupakan hasil karya BPUPKI melalui sidang-sidangnya dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Hasil karya BPUPKI berupa rancangan pembukaan hukum dasar dari BPUPKI itulah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia setelah mengalami perubahan seperlunya oleh PPKI. Sidang PPKI pertama berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu sebagai berikut. 1. Mengesahkan rancangan pembukaan hukum dasar negara dan hukum dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 3. Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang biasa disingkat dengan KNIP untuk membentuk Presiden. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara. Republik Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam 2 tahap, yaitu 1. Pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 4 alinea. 2. Pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Berdasarkan hal itu, maka naskah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 18 Agustus 1945 hanya berlaku dalam waktu singkat, yaitu mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Sejak 27 Desember diberlakukannya Undang-Undang Dasar baru, disebut Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS tahun 1949. Konstitusi kedua yang berlaku di Indonesia adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat disingkat KRIS atau Undang-Undang Dasar RIS. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 18 Agustus 1945 tetap berlaku tetapi hanya di salah satu negara bagian RIS, yaitu Negara Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta. Isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sekarang ini hanya terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian pasal-pasal. Bagian pembukaan pada umumnya berisi pernyataan luhur dan cita-cita dari bangsa yang bersangkutan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi 4 alinea sebagai pernyataan luhur bangsa Indonesia. Selain berisi pernyataan, ia juga berisi cita-cita dan keinginan bangsa Indonesia dalam bernegara, yaitu mencapai masyarakat merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna dan cita-cita tersendiri sebagai satu kesatuan. Terakhir, sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Bentuk negara adalah kesatuan. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik. 3. Sistem pemerintahan adalah presidensial. 4. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.